silakan diambil barang. Biasanya kan nggak perlu bawa pakai bayar orang. Wow, ini ada TV 70 inch. Bukan. Oh, bukan. Oh, ini kayak buffet. Ini kayak di sini. Gimana? Oh, oke. Di dalam ini ada banyak sosok makhluk halus. Kak, diisi sama dukun itu. Iya, Cara manggilnya gimana? bisa. Hah? Bisa saya panggil. Coba panggilin yuk. Mbak Orin, Kamu ambilin deh. Pegang dulu. Jangan sampai ada. dia bukan Mbak Orin ya. Kamu siapa ya? Kamu makhluk yang tersesat ya. Mohon maaf, saya ingin nanya siapa kamu? Penghuni lemari ini. Oh, oke. Makhluk-makhluk kayak kamu gini harusnya udah nggak ada di lemari ya. Jangan gangguin Orin ya. Aku yang membantu dia. Ngebantuin apa? Perasaan Orinnya nggak minta apa-apa deh. Bantu balas dendam. Dendam apa lagi? Kan Orinnya juga sudah mau berhenti. Siapapun kamu, ya, coba untuk menolong tubuh ini. Kita coba membantu Orin. Tenang. Gak ada yang mau menyakiti kamu. Kita dari dunia yang berbeda. Jahat. Maunya apa malam hari ini? Dia kayak ketakutan melihat jasnya. Iya pasti, situ jasnya gede banget loh. Untuk melilit dalam mata batin saya. Gitu. Berapa? Hah? Astaga, kok ada tikus? Apa? Tikus itu dari mana? Hah? Minta martil dong. Ini harus dihancurin ya? Apa buat itu? Kasihan. Saya nggak pernah tega sama binatang. Saya mau percayain ini. Kalau kamu bandel, saya percaya. Mbak, Jangan! Mbak, Oh duduk deh, jangan macem-macem. ini Saya harus tahu kamu. dihancurin. Ini bukan bawarin lagi. Duduk deh. Kita hancurin nih lemari. Hancurin! Jatuhin aja, jatuhin. Jatuhin injek. Oh mau apa? Hah? Holy shit, I need your help. Oke,
ternyata yang ngancurin lemarinya akan diikuti satu persatu ke rumahnya. Serius kok. Yeah, it's real. Ini partisipan kita gimana nih? Dibangunin aja. Dibangunin aja dan lemarinya udah rusak gitu. Dia nggak akan masuk ke Orin lagi. Ya kalau bantuin kayak dong, gitu tahu tadi nggak usah dihancurin ya. Iya. Makhluk halusnya pada datang semua ini mencelat di mana-mana. Kalian semuanya, kalian akan tahu balasannya. Jangan diikutin. Jangan diikutin. Jangan diikutin. Kok dia masih bisa di sini? Kamu nggak apa-apa? Iya tadi sempat kena Kenapa tuh? dorongannya dia gitu. Tapi nggak apa-apa kok. Ini badannya dimasukin roh halus gitu. Gini aja, gini aja. Gini tangannya aja. Ini pelajaran ya buat kita. Jangan pernah percaya sama makhluk halus bersifat manipulatif. Ingat itu. Jadi dia seolah-olah kayak membantu kita, padahal dia juga nerekam kita. Iya. Pada saat tadi kamu udah mau bantu, lihat aja kan kamu ditarik. Itu namanya makhluk halus. Seperti itu cara kerjanya, ngelabui. Ya, Bayu. Seolah-olah gimana padahal dia masih mau Iya. Terus soalnya udah ini tiba-tiba gitu. Kayak saya nggak gitu percaya dengan yang namanya janji-janjinya si makhluk halus. Ini masih dalam pengaruh gitu loh. Masih ada ya? Bukan Masih Orin ada. lah ya? Belum Orin nih dia. Lihat deh kepalanya. Saya mau lihat nundukannya. Mukanya kelihatan gitu. Terus dia diem, ya harus dinetralisir atau gimana? Kayak kasihan deh dia. Dia harus dinetralisir dong tentu. Saya minta Apa? Kamu perlu apa? garam dan madu. Madu? Yes, madu dan garam. Ini nggak bukan gerakannya. First to face. Ini sebenarnya sosoknya apa sih kok yang masuk di Mbak Orin? Seorang perempuan. Segila ya sampai mukanya nggak kelihatan. Semua saya ngebayangin dari depan dia tuh lagi ngadep sini, mukanya di sini. Iya, iya itu juga maksudnya kan? saya. Aku pikir mukanya yang di belakang. Kayak keputer gitu. Iya loh. Berarti makhluk halusnya sebenarnya lagi ngadep ke Dia bisa muter gitu. Aku ngeri kalau ikatannya kebuka. Ini dia tuh makhluk halus, serius. ini. Seriusan, beneran. Dirasuki oleh makhluk halus. Men. Dia jadi sosok makhluk gaibnya berputar kepalanya seperti ini visualnya. Iya. Dalam. Serem sih. Coba bantu aja ngomong. Diikat. Tapi dia nggak. Bantu aja ngomong. Panggil deh dia. Maaf, siapapun Anda yang ada di tubuhnya Mbak Orin, saya boleh tahu sosok yang ada di dalam tubuh Mbak Orin namanya siapa ya? Apakah Anda punya nama? Gak nyaut. Kayaknya Gak nyaut sama sekali. nggak merespon. Nangkau.
jelasin dulu nggak? Ini kamu gambar ini dengan madu, apa maksudnya dan ini simbol apa dan untuk apa madu dan garam ini? Jadi ini simbol pentagram dan saya ngerasa Orin ini dimasuki oleh sesuatu yang bersifat negatif dari simbol-simbol ini. Dan saya menetralisir dengan madu itu adalah positif dan garam dilempar ke situ. Semoga dia kembali ke Orin yang asli. Bangun Orin, bangun dari tidurmu Orin. Bangunlah Orin, bangun. Orin, sudah bangun kah? Orin, oke. Ajak ngomong deh, Meki. Mbak Orin Tapi sudah sadar. bener Mbak Orin atau masih sosoknya tadi? Udah sadar. Ya. Mbak Orin tadi sadar nggak kamu kayak gitu? Itu saya gambar itu tuh. Itu lambang kamu tuh dari kemarin. Dulu kamu juga ngelakuin simbol-simbol satanik. Mbak Orin yang dirasain apa Mbak Orin? Masih sedih ya? Kamu sedih kenapa sih Mbak Orin? Ya, karena masih mengingat kekecewaan yang ditinggal. Masuk bayang kali calon suaminya itu yang nggak datang di hari pernikahan. Iya sih. Itu ya, kamu masih kecewa dan masih dendam itu ya. Ini beneran sudah Mbak Orin? Sudah Mbak Orin, saya pastikan ya. Iya. Jadi kita buka ikatannya supaya kasihan Mbak Orin ya, kasihan. Oke. Terus ini nasib penonton terus gimana, Roy? Berdoa yang banyak ya penonton, biar pulang nggak diikutin pocong pas di kamar mandi. Semangat lagi Mbak Orin ya. Mbak Orin jangan mau diperbudak dengan kekecewaan itu Pas ya. lagi di dapur atau apa, kalau ntar malam lapar apa-apa, tiba-tiba muncul gitu ya, jangan kaget ya. Doa-doa yang kenceng. Udah, Orin. Itu perlu air kali untuk minum. Mau minum? Saya cuma menyesal Menyesal. sudah melakukan itu. Nggak apa-apa, semua orang penyesalan datangnya terakhir. Mbak Orin udah berubah jadi baik. Sisi baiknya Mbak Orin, tinggalkan kegiatan-kegiatan sataniknya, sektor-sektornya yang nggak jelas, oke? Demi kehidupan kamu yang lebih baik lagi. Jangan lupa Orin, kamu tuh ada bakat loh Orin. Talenta yang berhubungan dengan jurnalis atau broadcast atau yang berhubungan dengan orang banyak, marketing juga sebenarnya Orin. Talenta kamu di situ dengan banyak orang, tidak di meja, belakang meja doang, tapi saya ngelihat potensi Orin itu adalah kerja dengan berhadapan banyak orang, ketemu orang baru sebagai sales marketing manager atau whatsoever itu. Ya mungkin itu bisa menghapus kesedihannya dia ya. Iya. Bisa melupakan sakitnya Iya. dan akhirnya orang yang tepat akan datang untuk benar-benar menjadi pendamping hidupnya Mbak Orin. Betul. Itu rumah-rumah setannya udah jadi seperti itu. Gak apa-apa ya. Mbak Orin gimana, Terus? udah lebih tenang? Sudah. Baik. Ini mau kamu bawa? Enggak lah, nggak usah. Saya juga yang hancurin itu. Ternyata yang ngancurin diikuti pocong dan teman-temannya. Untuk balas. Oke Mbak Orin. Tahu gitu nggak usah dihancurin ya. Aduh. Kacau ya Mbak Orin.
Orin. Kami berharap yang terbaik buat Mbak Orin. Mudah-mudahan apapun yang terjadi, Mbak Orin tetap kuat untuk bisa meninggalkan dunia hal-hal seperti ini ya, dunia mistis ini. Terima kasih Anda telah datang ke studio. Dan mudah-mudahan cerita Anda menjadi inspirasi buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Mbak Orin. Terima kasih. Ketika amarah mengalahkan logika, seseorang akan melakukan hal-hal gila yang tak beretika. Pemirsa, menembus mata batin malam hari ini menghadirkan 3 orang partisipan, yaitu Indah, Hendra, dan juga Orin. Indah adalah seorang ahli supranatural, tapi justru digunakan untuk hal-hal buruk. Sementara Hendra dengan pikirannya sendiri membentuk kerangka yang diyakini sebagai kebenaran dan cenderung berhalusinasi. Lalu kemudian terakhir ada Orin yang justru melakukan ritual bertemu dengan seorang yang dibilang dukun dan diberikan sebuah lemari besar untuk dia sembah karena itu merupakan tempat berdiamnya para makhluk halus yang biasa berinteraksi atau digunakan oleh Orin untuk membalas dendamnya. Gimana tanggapan kamu, Pak? Iya, tanggapan saya terhadap Orin, Indah, dan siapa tadi? Hendra, Iya, Orin. ya semuanya sama sih. Mereka punya ketakutan dan dendam masing-masing ya. Semua mostly yang saya dapat hari ini pada malam hari ini adalah dendam, dan dendam. Betul ya. Kita Indah dendam, Orin dendam, Hendra juga dendam. Itu sih yang saya lihat garis merahnya. ternyata dendam tuh bisa menggelapkan mata seseorang, akhirnya justru melakukan tindakan mistis ya. Betul. Oke, tanggapan kamu Maggie gimana? Ya, kalau tanggapan saya dengan 3 orang tadi, mungkin aku mengambil kesimpulan bahwa kita jangan sampai dikendalikan oleh keadaan, jangan sampai dikendalikan oleh hawa nafsu negatif kita sendiri, yang akhirnya bisa mencelakakan diri kita sendiri. Ya, Mungkin itu. betul, justru kita harusnya mengambil Ya, alih kendali ya. betul, betul. Baik, Maggie Dias terima kasih. Terima telah kasih. hadir yang menembus Terima mata kasih batin. banyak. Sukses untuk karir kamu ke depannya. Roy Kiyoshi, Thank you. terima kasih atas Terima kasih. penjelasan dan pencerahan yang malam hari ini. Baik.